Shall we have breakfast together? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika, NIM 19121078, mahasiswa semester 5 Fakultas Teknologi Informasi, Program Studi Sistem Informasi Universitas 19 November Kolaka. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan soal dari UTS atau ujian tengah semester mata kuliah kecakapan antarpersonal kelas D yang diampu oleh Ibu Nur Fajriah Mukhlis Eskom MMSI. Baik, untuk soal yang pertama adalah jelaskan yang Anda ketahui tentang kecakapan antarpersonal. Soal yang kedua adalah dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dituntut untuk memiliki sekaligus 4 kecakapan hidup. Sebutkan dan berikan contoh dari masing-masing keempat tersebut. Soal yang ketiga adalah Anda adalah sebuah karyawan di sebuah perusahaan. Dalam konteks kecakapan, human relation atau kecakapan membangun hubungan antar personal terhadap istilah sikap orang lain kepada Anda adalah cermin sikap Anda terhadap orang lain. Pertanyaannya adalah apa yang harus Anda perhatikan agar sukses dalam membangun hubungan antar personal atau human relation? Jelaskan. Baik, untuk soal yang pertama adalah jelaskan yang Anda ketahui tentang kecakapan antar personal. Jawabannya adalah kecakapan antarpersonal atau biasa disingkat dengan KAP adalah suatu proses komunikasi antara pribadi maupun antar perorangan dan bersifat pribadi, baik itu terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada dasarnya setiap manusia cenderung untuk mengembangkan dirinya sendiri menjadi lebih baik. Nah, sejauh mana kepribadian terwujud sangat ditentukan oleh seberapa jauh lingkungan mendorong perkembangan terhadap konsep diri seseorang atau konsep diri kita sendiri, dan seberapa jauh seseorang tersebut merasa dirinya perlu belajar agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk mengenal diri sendiri berarti memperoleh pengetahuan tentang totalitas diri yang tepat, yaitu menyadari kelebihan atau keunggulan yang kita miliki maupun kekurangan bahkan kelemahan yang ada pada diri kita sendiri. Yang dimana dalam proses belajar mengenal diri kita sendiri itu memerlukan satu sifat yang sangat penting, yang sangat mendalam, yang sangat dasar pada diri kita sendiri, yaitu kejujuran. Nah, dalam kecakapan antarpersonal ini yakni mencoba kita, khususnya kita sebagai mahasiswa, untuk melakukan perbaikan pandangan, sikap, dan perilaku terhadap satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu melalui lingkungan sosial maupun lingkungan interaksi sosial. Baik, untuk soal yang kedua adalah dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dituntut untuk memiliki 4 sekaligus kecakapan hidup. Nah, berikan contoh dari masing-masing keempat tersebut. Jawabannya yang pertama adalah kecakapan personal atau biasa disebut dengan personal skill adalah suatu kecakapan yang diperlukan bagi seseorang atau pribadi untuk mengenal dirinya sendiri secara utuh. Nah, kecakapan ini mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri dan kecakapan berpikir. Nah, untuk contohnya, misalnya seseorang yang pandai berbicara dan paham berbagai kondisi dan situasi di mana dia harus melakukan sesuatu dan di mana dia harus diam. Jadi maksudnya adalah kita mampu memposisikan diri kita pada saat kita mengalami masalah dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Dan yang kedua adalah kecakapan sosial atau biasa disebut dengan social skill yang merupakan kemampuan individu untuk berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, baik itu secara verbal maupun non-verbal. Nah, sesuai dengan kondisi atau situasi yang ada pada saat itu, di mana kecakapan ini merupakan perilaku yang harus kita pelajari. Nah, dalam kecakapan sosial ini ada 2 kecakapan yang mencakup di dalamnya. Yang pertama adalah kecakapan berkomunikasi, dan yang kedua adalah kecakapan bekerja sama. Untuk kecakapan berkomunikasi di sini maksudnya adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Contohnya, kecakapan berkomunikasi melalui tulisan atau surat menyurat. Kemudian yang kedua adalah kecakapan bekerja sama. Nah, bekerja sama di sini bisa kita ambil contoh dalam lingkup kelas atau sekolah. Nah, contohnya ketika kita mengerjakan tugas kelompok.
Baik, untuk poin yang ketiga adalah kecakapan akademik atau biasa disebut dengan academic skill atau biasa juga disebut dengan kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir secara ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum namun mengaruh kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Nah, untuk membangun kecakapan-kecakapan ini diperlukan pula sikap ilmiah, kritis, objektif, dan transparan. Nah, kecakapan ini mencakup kecakapan mengidentifikasi variabel, menjelaskan hubungan suatu fenomena tertentu, merumuskan hipotesis, merancang dan melaksanakan penelitian. Nah, contoh kecilnya yang biasa kita temukan adalah pada saat kita melakukan presentasi dalam kelas. Baik, yang keempat adalah kecakapan vokasional, adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di lingkungan masyarakat. Nah, kecakapan vokasional ini mencakup kecakapan vokasional dasar atau biasa disebut dengan basic vocational skill dan kecakapan vokasional khusus atau occupational skill. Nah, dalam kecakapan vokasional ini terdapat dua, yaitu kecakapan vokasional dasar dan khusus. Nah, pada bagian kecakapan vokasional dasar atau basic vocational skill itu mencakup atau kecakapan yang melakukan gerak dasar, melakukan alat sederhana, atau kecakapan membaca gambar. Nah, untuk kecakapan vokasional khusus atau occupational skill, yaitu kecakapan ini memiliki prinsip dasar menghasilkan barang atau jasa. Nah, sebagai contohnya adalah kecakapan memperbaiki mobil. Baik, untuk soal yang terakhir atau soal yang ketiga adalah dalam studi kasus. Misalnya Anda adalah karyawan di sebuah perusahaan dalam konteks kecakapan human relation atau kecakapan membangun hubungan antar personal terhadap istilah, yaitu sikap orang lain kepada Anda adalah cerminan sikap Anda terhadap orang lain. Pertanyaannya, apa yang harus Anda perhatikan agar sukses dalam membangun hubungan antar personal atau human relation? Jelaskan. Nah, menurut saya di sini saya mengambil contoh, misalnya kita memiliki sikap yang lembut jika saat kita berhubungan dengan orang lain secara lembut, maka kita akan disambut lembut oleh lawan bicara kita. Jadi semua tergantung sikap kita terhadap orang lain. Ketika kita lembut untuk menyikapi sikap orang lain, maka tanggapan orang lain pun juga sebaliknya. Nah, untuk itu cobalah Anda untuk bertindak tenang dan tidak emosional. Dan Anda akan berhasil menguasai kemarahannya sebelum memulai. Begitu sebaliknya, bila kita bertindak dengan penuh semangat, kita akan membangkitkan juga semangat pada diri orang lain. Setiap diri kita bertindak dengan penuh keyakinan dan orang lain akan menaruh keyakinan pada diri kita. Baik, terima kasih. Itulah jawaban dari soal-soal UTS ujian tengah semester untuk mata kuliah kecakapan antarpersonal kelas D. Saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.